Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat lagi sebesar 1,18%. Dengan total market cap mencapai di 1,21 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance pada hari ini menurun sebesar 0,18%. Lumayan tinggi juga sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat secara untuk Bitcoin sendiri tidak ada peningkatan. Berarti artinya pada hari ini altcoins meningkat lebih signifikan ya, which is good. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 0,68% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 30.760. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 1,66% di angka 1949. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,46%. Lalu untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,41% di angka 48 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 1,43%. Untuk Dogecoin ada peningkatan sebesar 1,4%. Litecoin lagi-lagi meningkat kalau dibulatkan sekitar 5%-an dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 112. Nah, gue ada rencana untuk hari ini ya, akan bikin video kedua untuk Litecoin dan Bitcoin Cash. Banyak yang nanya, kenapa nih bisa meningkat dengan signifikan? Litecoin dalam 7 hari terakhir 30% kalau dibulatkan, dan Bitcoin Cash 52% ya. Nanti kita akan bahas mungkin lebih ya ke sore lah, kita upload di sore. Lalu untuk Solana terjadi juga peningkatan sebesar 4,84% di angka $19.52. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Sekarang kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7 supaya berubah menjadi WIB ya. Ubah dulu ke sini. Dan untuk hari ini seperti pembahasan kita kemarin, ada satu data penting dari US, yaitu adalah ISM Manufacturing. Nah, untuk ISM Manufacturing ini sendiri, harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Nah, seperti biasa ya, yang kita butuhkan dari risk on asset adalah indeks dolar yang melemah. Maka dari itu kita ingin dia lebih rendah daripada 47,2 di bawah dari forecast ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Untuk besok kita akan ngintip dulu sedikit ada yang penting atau enggak ya. Untuk US enggak, karena ternyata lagi hari libur Independence Day ya, lupa 4th of July besok ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita. Hari ini ada yang lumayan penting, besok libur ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Nah, kali ini ada good news dari Celsius. Seperti yang kita tahu, Celsius adalah salah satu mungkin ya, maksudnya ke platform lah ya, ke platform yang bangkrut karena Terra Luna ya. Nah, tetapi kali ini kita bisa lihat ya, dia sudah di-approve untuk mengconvert altcoins dia ke Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, jadi dia itu sudah di-approve oleh the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York ya, di mana dia sudah mengapprove bahwa dia boleh mengconvert altcoins dia ke Bitcoin dan juga ke Ethereum. Kenapa? Berhubungan dengan urusan ya SEC. Kita tahu SEC mengeluarkan list kripto atau altcoins yang dianggap sebagai ya bisa dianggap sebagai sekuritas, walaupun belum diketuk palu tapi tetaplah ya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk memfile supaya mereka bisa mengconvert altcoins mereka ke Bitcoin dan Ethereum. Nah, ini ya bisa dibilang good news untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Tetapi untuk altcoins mungkin bisa jadi saling pressure. Tapi intinya semua bulan itu semua dimulai dengan Bitcoin dan Ethereum. Jadi ya overall mungkin this is good ya, overall this is good.
Dan ini sudah bisa mulai dilakukan sejak Juli tanggal 1, berarti sudah beberapa hari kemarin ya. Jadi bisa dibilang sudah bisa dilakukan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya. Dan sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal resisten yang cukup cukup menyebalkan beberapa kali menahan Bitcoin di beberapa bulan terakhir, yaitu adalah 31.000. Kita bisa di sini sempat di reject beberapa kali dan akhirnya turun di sini dan mulai menjadi masalah lagi di daerah sekarang 31.000 ya. Nah, gimana nih Bang? Pernah nggak sih kejadian? Otomatis pasti pernah lah ya, TA seperti ini tuh satu yang common. Kalau kita lihat salah satunya adalah di 2016. Kalau kita di situ ada resisten yang menyebalkan, sudah bahkan sampai 3 kali mereject Bitcoin, itu di angka 470. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Tembus dan menjadi ya, support. Nah, jadi tinggal kita tunggu waktunya kapan dia akan menembus 31.000 ini, karena sudah berkali-kali diketuk. Menurut di sini, semakin sering satu resisten dites, semakin itu menjadi lebih lemah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitternya. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk TA kita bisa di sini Bitcoin sesuai dengan harapan kita dan kembali bertahan di atas dari 30.000. Bukan cuma berhasil bertahan ya, berhasil reclaim dan bahkan retest ke 30.700 ya. That's good. Bertahan di atas dari 30.473. Dan nggak reclaim sih, nyaris ya, menuju reclaim ke 30.700 ya. Buat lo yang buka posisi long kemarin di sini karena retest 1 retest 2, congratulations sudah kena target TP ya. Tapi itu di belakang lah ya, itu di belakang. Sekarang kita bahas dulu PR besar dari Bitcoin. Nah, ini nih PR besarnya. PR besarnya adalah daily close di atas dari 30.700-an. Kenapa? Karena kalau sampai dia daily close di atas dari situ, artinya dia membuat suatu higher high atau membuat gini deh, lebih tepatnya daily close yang lebih tinggi daripada sebelumnya di sini. Artinya apa? Ya itu, ya artinya dia akan cenderung membuat higher high. Nah, kalau sudah seperti itu, kemungkinan besar dia akan mulai retest ke daerah 31 lagi, ya. Jadi sekarang gini dulu, gue ulangi lagi, PR-nya adalah daily close di atas dari 30.700. Kalau bisa di sini menjadikan juga sebagai support dan lanjut lagi rally ke 31.000 atau dibulatkan ke 32.000 lah ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin secara di daily-nya. Untuk di weekly-nya kita bisa lihat sesuai dengan harapan kita. Dia kalau di weekly ya, dia sudah mulai membuat weekly close lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya, which is good. Dan bull support band sudah semakin meningkat ke atas. Ya, jadi untuk sekarang bull support band itu ada di 27.481 sampai 27.000 lebih 74 USD. Ya, semakin meningkat ke atas. Overall good ya. Nah, tinggal PR yang sedikit bikin nanggungnya itu yang kayak dibahas di sini 31.000 ya. Semoga saja Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan bisa tembus dengan signifikan dan mulai daily close di atas dari bukan cuma daily tapi daily dan weekly close di atas dari 31.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, overall doing good ya, Untuk indeks dolar kita bisa lihat dia sudah open market dan ya oke lah ya. Nggak di bawah dari MA50 tapi minimal dia masih ketahan oleh MA20 sebagai resisten. Semoga dalam beberapa hari ke depan atau kalau bisa hari ini langsung ya ke reject dan daily close di bawah lagi dari MA50 ya, itu harapan gua. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DXY dan mungkin PR selanjutnya yang paling dekat adalah tembus dan daily close di bawah dari sini 102,51. Karena kalau sudah daily close di bawah dari situ artinya sudah mulai membuat suatu lower low ya. That's good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolarnya. Buat lo yang bingung kenapa kita pengen indeks dolar melemah, sekali lagi gue sudah bilang tadi di depan bahwa korelasi indeks dolar dengan korelasi risk on asset adalah korelasi negatif ya. Jadi saat indeks dolar melemah secara makro dalam bear market, disitulah Bitcoin, indeks indeks seperti S&P, Dow Jones meningkat semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan tujuannya ya lagi-lagi untuk edukasi ya. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link yang pernah kita di bawah.
Dan buat lo yang mencari hardware wallet, gue sangat sarankan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam produk yang ada di sini. Ya, brand-brandnya ada banyak. SafePal, ada Ballet, ada OneKey, Trezor, dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi deg-degan mikirin ini asli atau enggak. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, buy limit masih sama karena belum reclaim nih 37.000 ya. Jadi buy limit secara spot masih di 30.473 sebagai buy limit pertama. Harusnya udah dapat kemarin. Buy limit kedua di 29.897. Kita ubah sekarang ya karena sudah semakin naik ke atas. Dan buy limit ketiga kita di 29.489. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, congratulations bagi lo yang sudah punya posisi long di sini karena retest 1, retest 2 ya. Sudah kena target TP yaitu di daerah 30.700 kalau dibulatkan. Ya, berarti sudah mengantongi profit sebesar berapa nih? Ya lumayan lah ya. 0,76%. Not bad, not bad. Nah, untuk posisi shortnya, kita bisa lihat sudah terjadi retest 1. Hari ini sudah terjadi retest 2. Jadi kemungkinan besar lo sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short ini target TP di mana? Target TP-nya adalah di 30.473 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Harapan gua sih cuma gini ya, ini kan retest 1, retest 2, week langsung naik lagi ke atas. Ya, tapi we don't know. We'll see nanti ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum berita bagusnya adalah posisi long kita sudah kena target TP. Ya, asik nih. BTC kena target TP posisi long, Ethereum juga kena ya. Nah, untuk posisi spotnya kita bisa lihat dia belum terjadi reclaim. Berarti masih sama ya. Buy limit pertama di 1909. Buy limit kedua itu di MA50 atau 20, boleh pilih, sudah sangat berdekatan. Dan buy limit ketiga di 1780 ya. Jadi buy limit 1, 2, dan 3. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat posisi long sudah kita dapatkan karena retest 1, retest 2 terjadi. Nah, target TP di 1943 sudah kena. Berarti lo sudah mengantongi profit sebesar 1,6%-an. 1,7%-an. Not bad, not bad ya. Nah, untuk posisi shortnya harusnya udah dapat juga karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini. Ya, walaupun sekarang sedang sedikit minus. Tapi nggak apa, dipertahankan dulu saja. Kita lihat sampai besok. Kalau daily close-nya masih di atas dari 1943, ya berarti cut loss. Tapi kalau dia tetap daily close di bawah, ya sudah, pertahankan sampai kena target TP kita di 1909. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat belum terlalu banyak perubahan ya, bisa dibilang masih daerah situ-situ saja. Buy limit masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di 240,2, boleh juga di MA20 karena sangat berdekatan. Untuk buy limit ketiga di 230,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 251,4 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 atau boleh juga di 240,2. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya otomatis ya. Retest 1, retest 2 di 240,2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 251,4. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia sudah mulai nyaris membuat suatu higher high, which is good ya. Tetapi untuk struktur belum ada perubahan. Buy limit pertama masih di MA20, buy limit kedua di 26 sen, dan buy limit ketiga di 25 sen untuk posisi spotnya ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang konservatif boleh di upper band, yang sedikit lebih agresif boleh pertimbangkan di 30 sen ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 30 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan untuk Matic, kita bisa lihat Matic sudah membuat suatu higher high. Dan dia kemarin nyaris reclaim tapi belum berhasil reclaim 68 sen. Kita lihat hari ini ya. Nah, jadi kalau sampai hari ini daily close-nya atau lebih tepatnya sampai besok pagi ya, daily close-nya di atas dari 68 sen, berarti ini buy limit pertama kembali aktif ya. Untuk sekarang buy limit kedua di 64 sen, buy limit ketiga di 60 sen. Itu untuk posisi spot di Matic. Nah,
Untuk posisi futuresnya kita sudah terjadi retest 1, retest 2 pada hari ini di 68 sen. Berarti kita punya posisi short tapi sedang minus ya. Kita lihat besok jam 7 pagi. Kalau daily close-nya di atas dari struktur ya sudah cut loss. Tapi kalau ternyata masih ke reject, ya berarti posisi short kita masih bisa dipertahankan dengan target TP kita di 64 sen. Atau nanti maybe mungkin juga bisa di MA20 kalau sudah mulai naik ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 64 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 68 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Untuk hari ini sekali lagi gue ingatkan akan keluar satu data penting dari Amrik, yaitu adalah ISM Manufacturing. Akan keluar jam 9 malam. Harapan kita lebih rendah daripada forecast. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.